Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, saudaraku yang berbahagia, siang hari ini pantas kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur atas limpahan karunia Allah, terutama karunia ilmu dan iman. Kita berkesempatan hadir di majelis ilmu, semoga diterima Allah SWT. Salah satu hadis yang harus kita ingat dalam bab ini itu adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan pahamkan agamanya. Jadi kalau kita berkesempatan untuk memahami agama, semoga menjadi indikasi Allah kehendaki kita semua jadi orang baik. Amin. Temanya sudah disampaikan oleh panitia atau MC, belajar sabar di tengah kesempitan, gitu ya. Hidup ini selalu ada dua kemungkinan. Kalau tidak lapang, ya sempit. Kalau enggak gelap, terang. Kalau enggak di atas, di bawah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Kita dapat menjelaskan tentang kenapa orang bisa sempit, kenapa orang lapang. Ada penjelasannya. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Ya, penjelasannya wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Memang Allah pergilirkan. Dan kalau kita perhatikan hidup Rasulullah menikmati hidup yang dipergilirkan itu. Ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah, kenapa terkadang lapar, terkadang kenyang, Rasul justru memilih hidup itu. Nasba'u yaum aw thalatha ayyam wa naj'u yaum aw thalatha ayyam. Saya suka kenyang sehari atau 3 hari, kemudian lapar sehari atau 3 hari. In syabi'tu syakartullah. Kalau saya kenyang, saya bersyukur kepada Allah. Wa in ju'tu tadra'tu ilaihi. Kalau saya lapar, saya akan menghibah kepada Allah. Jadi tidak ada satupun orang hidup itu lapang terus. Di tengah kelapangan pasti ada kesempitan. Dan tidak ada orang itu sempit terus. Di tengah kesempitan ada kelapangan. Dan yang menarik, ketika hidup itu dinamis demikian itu, maka setiap kelapangan yang datang setelah kesempitan baru ada nikmatnya. Dan kesempitan yang datang dari kelapangan setelah lapang itu baru rasanya sempit. Karena kalau sempit terus itu sudah nggak ada rasanya sempit. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Waalaikum. Nah, dan Islam ini mengajarkan manusia hidup itu harus tetap bahagia dengan 2 sikap. Ketika sempit dia sabar, dan ketika lapang dia bersyukur. Nah, sikap ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ajabani amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Mengagumkan urusan dan hidupnya orang mukmin karena semuanya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali orang mukmin. Emang hanya orang mukmin yang punya hidup baik semuanya itu. In asabahu sarra'u syakara fakana khairan. Kalau dia mendapatkan kehidupan yang baik, nikmat, maka dia bersyukur, maka baik baginya. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia sabar, maka baik baginya. Saya tidak bahas yang syukur ya, sama bahas yang sabar karena temanya kan sabar. Kesempitan itu menjadi rumit kalau tidak sabar. Setuju enggak? Ini ngomongnya gampang. Ini tema bukan tema ilmu, tapi ini tema sikap. Ya, tema sikap itu bisa 1000 kali kita ulang sampai sikap dijalankan. Tapi kalau tema ilmu ya sekali aja udah ingat. Kesempitan itu menjadi rumit, menyedihkan kalau tidak disikapi dengan sabar. Kalau disikapi dengan sabar justru menjadi baik.
Seperti kata Rasul, fakana khairul lah. Saya suka membuat ilustrasi pakai jembatan. Jembatan itu roboh bukan karena beratnya beban. Setuju nggak? Setuju nggak pernyataan saya? Jembatan roboh itu bukan karena beratnya beban. Setuju nggak? Nggak. Setuju. Coba yang nggak, angkat tangannya nggak. Nah, tapi jembatan roboh itu karena kemampuan jembatan lebih rendah daripada beban yang lewat. Paham ya? Kalau kemampuan jembatannya 100 ton, yang lewat 95 ton, roboh nggak? Nggak. Kalau kemampuannya 1 ton, yang lewat 2 ton, roboh nggak? Jadi bukan masalah kesulitan sebenarnya yang jadi tema itu. Kemampuan kita menghadapi kesulitan. Setuju? Istrimu cerewet, itu bisa stroke ante. Kalau tidak siap. Tapi kalau engkau itu siap dengan kecerewetan istrimu, itu kau menikmati hari-hari. Makanya nggak ada yang bunyi ini sekarang gitu. Serius. Yang menarik justru kesempitan itu justru cara Allah membuat engkau menikmati hidup. Karena lapang yang datang dari lapang itu tidak lapang. Setuju nggak? Kenikmatan yang datang dari kenikmatan itu nggak nikmat lagi. Disebut nikmat karena datang setelah kesempitan. Nggak punya duit nih, tanggal berapa nih? Masih punya duit sekarang ya? Tar. 32 lah, itu nggak punya duit biasanya. Terus gajian, seneng nggak tuh? Tapi kalau setiap hari gajian, nikmat enggak? Enggak. Nikmatnya, enggak juga. Wah, itu bukan murid yang baik kalau kayak gitu, enggak bisa. Sampai ada filsuf mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan, maka berhentilah dari kenikmatan sejenak. Kalau Anda ingin menikmati pasangan Anda, berhentilah memandangnya. Kalau kau pandangin terus, nah itu nggak ada rasanya. Hukum kebosanan, betul ya? Di dunia kan ada hukum itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hikmah di belakang itu semua, kesempitan itu cara Allah membuat Anda bahagia. Bahkan di tengah kesulitan itu kalau sikapnya benar, itu bahkan lebih bahagia daripada kebahagiaan yang muncul dari syukur. Saya mau berikan contoh gini. 2 pasang pengantin yang bulan madunya menggunakan cara berbeda. Yang satu ke tempat-tempat mewah, ya. Kayak bapak-bapak inilah, enggak. Nah, yang satu ke tempat yang sulit. Dia datang ke rumah mertuanya di bawah gunung, di daerah Gunung Gede, lewat pematang sawah, malam-malam hujan, motornya mati. Terus harus dorong, terus kehujanan. Nah, sementara ke adiknya itu ke hotel mewah, makan enak, pelesiran. Begitu nanti dibuat film, kerenan mana? Mewah. Wah, nanti nggak murid yang baik nih kan. Jadi kesulitan atau kesempitan itu tidak berdiri sendiri, tergantung sikapnya. Dan sabar itulah yang membuat sempit menjadi indah. Kenapa para anbiya itu nggak ada yang ngeluh? Pernah nggak Rasul Nabi Isa terus duduk kayak ente-ente, duduk, ya Allah puyeng amat hidup sekali ya, rumit ya. Mesti ngundang Khadijah gitu. Jadi Nabi repot juga ya, balikin ya tugasnya. Ada nggak gitu Rasul pernah ngomong kayak gitu? Itu pasti maudhu hadisnya. Jadi kesempitan itu sesungguhnya nilainya masih 0, tergantung sikapnya. Nah, Islam itu mengajarkan sabar terhadap kesempitan. Ada beberapa kisah menarik. Orang buta datang ke Rasul, betul ya? Ya Rasulullah, doakan aku bisa melihat kembali. Rasul kasih tawaran, jika kau sabar atas butamu, Allah akan kasih pahala besar kalau di akhirat. Ceritain semuanya. Milih disembuhkan atau milih buta? Aku milih buta ya Rasulullah. Orang miskin datang ke Rasul. Ya Rasulullah, itu enak banget tuh orang yang kaya. Terus panjang lebar. Sampai nanti di kisah yang lain kan, akhirnya kemudian dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa orang-orang
Yang miskin itu lebih cepat masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Milih jadi mana? Milih orang miskin atau orang kaya? Halo? Orang yang datang ke Rasulullah, orang yang rumahnya jauh dari masjid, itu kan sulit. Ya Rasulullah, izinkan saya mendekati masjid. Kata Rasul, bukankah engkau setiap langkah mendapatkan satu pahala, satu naik derajat, kemudian dihapuskan dosa. Kau milih lebih jauh atau lebih dekat rumahmu? Lebih jauh ya Rasul. Hanya Islam yang kesulitan itu mendatangkan kenikmatan. Makanya orang Marxis itu melihat agama ini kayak bios. Hanya satu-satunya di Islam. Orang miskin bahagia itu cuma di Islam. Repot ngerawat anak, betul ya? Rawatan itu kan repot kan, kalau bukan karena urusan akhirat paling kan repot ngerawat anak itu, apalagi yang anak rumit-rumit itu, yang kayak anak-anak bapak-bapak itu, yang dingin dikit nggak bisa, makanan nggak enak dikit nggak bisa, kena debu sakit, repot. Anak-anak yang ngek-ngek gitu lah. Oke? Tapi barang siapa kata Nabi, man ala jariyatain hatta tablugha kunu kana ma'ifil jannati hakata. Siapa yang rawat mendidik 2 putri ya sampai balik bersamaku kelak. Jadi ingin punya anak banyak kan? Jadi kita itu senang direpotin akhirnya karena ada kebajikan di belakang. Itulah sabar. Sabar itu adalah menyikapi tepat atas hal yang dihadapi sehingga tetap bersikap benar. Saya agak melebar. Karena kan sabar di tengah kesempitan. Karena sabar bukan di tengah kesempitan, kan sabar banyak terhadap beberapa hal. Jadi kalau secara bahasa, sabar itu maknanya tahan, kuat, itu bahasa. Makanya kondisi orang sabar itu seperti batu yang ditaruh di air, krek, wajahnya hilang. Kalau syukur itu seperti balon yang taruh di atas air, tampak. Fa'amma binikmati rabbika hadits. Kalau sabar enggak. Jadi habis perang Uhud, ini nggak tampak sedih, nggak tahan langsung. Kan perang Uhud itu luar biasa beratnya bagi Rasulullah SAW. Bahkan Rasul juga sangat marah di tengah perang. Begitu sudah sampai ke Madinah, tidur pagi hari selesai sudah. Siapa yang kemarin ikut bersamaku, ayo kejar mereka, kembali. Udah ditahan, mampu menahan. Nah, sehingga dalam bahasa sehari-hari itu nggak tampak di wajahnya, saking lapangnya dadanya. Lautan itu meskipun dimasukin 100.000 ton kalau perlu bangkai kambing, set, hilang, betul nggak kira? Tapi kalau semangkok dikasih cicak satu, tampak nggak itu? Dada orang yang sabar itu mirip lautan. Dimasukin berapapun masalah, lenyap. Itulah para anbiya. Ngomongnya gampang ya. Satu istri bikin ruwet aja udah stroke kok. Makanya ente padahal nggak ada yang dikasih lebih dari satu juga nggak kuat kan? Itu betul. Seandainya gitu, para nabi itu dadanya seperti kita ini mungkin udah stroke duluan. Setiap hari dicaci maki, betul ya? Setiap hari dijelek-jelekin, diintimidasi, diembargo, dikucilkan, terus diserang, terus sampai mau dibunuh. Tenang-tenang aja. Murah senyum, bahkan Rasul di tengah perang itu masih senyum. Di tengah perang aja Rasul masih senyum. Hai, kita ini perang kagak senyum jarang. Coba juga senyum cuma 2 kali juga ke kanan ke kiri coba silakan. Kan 50% dari warga Jakarta itu stres. 50 ini surveinya, 50% dari warga Jabodetabek itu stres. Di kantor ditekan sama atasan, di rumah ditekan sama istri. Di jalan ditekan sama pengendara jalan. Nanti kalau tidak sabar-sabar luar biasa. Oke ya, secara bahasa tadi sabar maknanya nahan. Nah, kalau istilah itu ada banyak istilah, tapi kalau saya simpulkan yang simpel itu sabar itu adalah kemampuan menahan diri untuk bisa bertindak benar. Harus dikasih baris belakangnya ini. Kemampuan menahan diri untuk bisa bertindak benar. Supaya definisi sabar itu tidak hanya menahan. Karena sabar itu bisa jadi bertindak nanti. Misalnya gini, sabarnya seorang ayah yang melihat anaknya
katakan tidak sholat usianya sudah 10, itu dia sanggup menahan diri untuk mukul anaknya. Kalau nggak mukul, nggak bener. Kenapa? Karena sudah umur 10, tentu mukul tidak menghinakan, tidak menyakiti dan macam-macam, standar. Seorang ibu atau bapak melihat anak perempuannya pulang larut malam terus, nggak pernah ada alasannya, dan sudah dikasih ingat, pokoknya kalau anak perempuan jam 6 ya dek, jangan sampai lebih dari jam 6, ini nggak baik, terus gitu. Sampai 2, 3, 4 kali, maka akhirnya ayah mengatakan, karena kamu nggak ini, maka kamu tidurnya di situ, tidak boleh di kamar. Menghukum itu sabar, kalau itu bagian tindakan benar. Makanya Rasul ketika perang itu bukan berarti udah nggak sabar, Rasul nggak sabar nih makanya perang. Justru perang itu sabar. Nabi sanggup menahan rasa sakit supaya tindakannya benar. Paham kira-kira? Karena selama ini pemahaman sabar itu identik dengan mengalah, tidak bertindak. Misalnya, ente sudah waktunya naik golongan atau naik apa nih? Terus disalib orang yang dolim. Udah sabar aja, bukan sabar, namanya bodoh. Paham? Karena sabar sama bodoh itu kadang adik kakak. Kalau seperti itu apa yang benar? Nuntut itu sabar, paham ya? Jadi awas, sabar itu nanti ujungnya tindakan benar. Kenapa tindakan benar? Karena kita mampu nahan diri supaya bisa bertindak benar. Kalau hanya nahan ujungnya nggak benar, belum sabar. Bisa do'af namanya. Misalnya istri ente digodain sama orang, terus udah ya sabar ya, sekali godain lagi, sabarnya gimana? Diambil. Saya sanggup menahan dari rasa sakit untuk tengkar sama orang ini supaya saya bertindak benar. Paham kira-kira? Ini yang kayak gini, makanya istilah-istilah di Islam itu tidak boleh didefinisikan menggunakan peradaban lain. Karena kalau peradaban lain bisa miss pemahamannya. Kayak sabar, tawakal, syukur, itu kalau pendekatan yang lain nggak ketemu, makanya perlu menggunakan istilah syariah, ya harus syariah yang menjelaskan. Kalau tidak miss. Karena kata-kata ini hampir semua peradaban ada. Kayak khusyuk. Saya pernah baca buku khusyuk itu menggunakan pendekatan orang meditasi. Ya nggak nyambung. Khusyuk meditasi. Tek. Mana ada khusyuk pakai tek? Kan ada khusyuk itu tek gitu. Anda seakan melihat Allah, jadi nanti ada cahaya. Lah kemana-mana. Paham ya? Karena pendefinisian konsep syariah menggunakan peradaban yang lain nggak kena. Oleh karena itu seluruh tindakan Rasulullah, baik ketika tadi di perang atau tahan, itu semua kategorinya sabar. 14 tahun di Medina, di Mekah, implementasi sabarnya tidak melawan. Karena kalau melawan salah tindakannya, malah bahaya. Implementasi sabar waktu di Madinah itu melawan. Bisa dipahami ya? Makanya sabar itu kalau dibuat konotasi itu banyak sekali. Sabar bisa bermakna nahan, ya. Sabar bisa bermakna gigih. Itu definisinya. Kayak wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabr, mintalah kepada Allah dengan sabar. Apa sabar maknanya? Ya udah sabar aja. Gigih, mintanya gigih sampai dapat. Wassalah dan salat. Kapan kita berhenti meminta? Kalau kita meninggal. Karena kan suruh minta, gigih terus minta pada Allah. Mintanya nggak boleh ya Allah, ya kasih, ya kalau nggak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Boleh nggak minta kayak gitu? Ya kan suruh sabar. Justru sabar itu maknanya gigih. Sabar bisa maknanya tuntas. Karena kalau nggak tuntas namanya nggak tahan. Ada orang sholat baru 2 rakaat, udahlah kayaknya udah capek ya, udah aja 2 rakaat aja gitu. Itu namanya tidak sabar. La tubtilu a'malakum. Jangan batalkan perbuatan. Sabar bisa maknanya kokoh, bisa maknanya tegar, yang dipakai di perang gitu loh. Gitu. Idza laqitum fi'atan fathbutu, maka tegarlah. As-sabr bimakna sabat, tegar. Jadi sabar itu maknanya loh, tidak merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu. Itu juga maknanya salah satu makna sabar. Orang nyari kerjaan, nggak dapat, terus kemudian pulang. Ya
kayaknya mukamu nggak cocok jadi pegawai deh, udah pulang aja deh, sono. Gitu, ngapain? Ya ngapain aja deh, udah ya. Nah, kita orang nggak punya, udahlah. Gitu. Itu namanya tidak sabar. Paham? Sabar itu gimana? Ngelamar sampai dapat. Kalau nggak dapat, lamar terus sampai, itu namanya sabar. Seorang nyari istri sampai dapat, ya harus sabar. Kalau nggak dapat, ditolak 1000 kali, terus bikin 1000 kali berikutnya. Nah, itu namanya sabar. Makanya orang sabar itu ujungnya beruntung. Ya kan? Kenapa? Karena kalau orang terus bertahan, dapat nggak kira-kira? Dapat. Peman sabar yang kayak gini ini nggak nyampe. Biasanya sabar itu maknanya ya udahlah sabar ya, terima aja. Itu bukan sabar, namanya dhaf, lemah. Nah, itu mengadik tirinya sabar. Kalau nggak paham, ketemunya seakan-akan itu benar, padahal itu salah. Ada orang waktu naik bus pas sholat subuh tidak minggir, kemudian sudahlah sabar aja ya, daripada kita tengkar. Itu sabar apa lemah namanya? Lemah. Yang sabar gimana? Pak, mohon maaf, ini sudah subuh dan tidak mungkin kita bisa sampai di Jakarta sebelum matahari, jadi mohon izin minggir dulu mau sholat. Udah mas, nggak apa-apa. Ya bapak tunggu dulu, saya mau sholat. Jadi sabar, tahan untuk konflik dengan sopir supaya tindakannya benar. Wah mas nggak bisa, ya udah. Kalau bapak nggak bisa, ya udah. Nanti saya akan turun dan saya akan urus, saya akan ngapur ke bosnya bapak. Gimana? Setuju nggak? Oh jangan, ayo makanya tunggu. Wah nggak bisa mas, ya sudah nggak apa-apa. Bapak nanti saya naik angkot aja yang lain. Saya nanti naik apa aja. Tapi akan catat, bapak tidak patuh sama peraturan perusahaan. Karena perusahaan ini aku pilih karena sudah berjanji kalau subuh turun di musola. Kan ada itu bis-bis kayak gitu. Itu namanya sabar. Lu kok ngotot? Sabar itu juga bisa bermakna ngotot. Kalau untuk kebenaran. Jadi sabar itu ujungnya tindakan benar. Sabar itu bisa bermakna, implementasinya itu bisa menuntut. Gitu. Kenapa Nabi Nuh itu disebut sabar? Ulul azm kan? Pada doanya apa doanya? La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir di dunia. Karena supaya benar nih dunia. Karena ini kan pemula hidup. Supaya anak turunnya semua jadi orang baik. Inna indadarhum yudillu ibadah. Karena kalau kau sisakan mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Itu masih dianggap sabar. Wah, berarti udah nggak sabar. Itu justru sabarnya di situ. Sanggup kehilangan demi tindakan. Nah, bisa dipahami ya kira. Jadi ukuran sabar itu tindakan benarnya itu. Itu tindakan benarnya. Bukan nanti kalau tindakan benarnya itu harus nahan al-imsak, itu namanya implementasinya namanya imsak. Kayak 13 tahun Rasul 13 tahun Rasul di Mekah. Ketika sahabat di tahun ke-6 ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Iya. Kenapa enggak kita lawan saja? Rasulullah, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian masih terburu-buru karena belum waktunya. Karena jumlahnya sangat sedikit tuh, cuma 89, itu pun juga udah 13 tahun. Ngelawan ratusan, ya enggak bisa lah. Harus sabar sampai nanti ketemu waktunya. Bisa dipahami ya. Nah, di konteks sabar ya, kan ada 3 itu, sabar atas kesempitan yang akan kita bahas, sabar atas dari maksiat, dan sabar untuk taat. Yang kita bahas sekarang sabar di tengah kesempitan. Nah, kita pahami bahwa sungguhnya sikap demikian itu ketika nanti dihadapkan pada kesempitan, maka hasilnya orang akan tetap bahagia dan tenang di tengah kesempitan. Dan itu yang dipraktikkan oleh para nabi. Ketika dia mendapatkan kesempitan, maka sikapnya adalah mampu bertahan di tengah kesempitan, yang sekarang disebut dengan kecerdasan bertahan. Yang beberapa penelitian menyebutkan ini lebih dibutuhkan daripada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu kan mampu menahan diri untuk bersikap tepat dengan orang lain. Ini kaitannya dengan interpersonal. Kalau bertahan itu mampu bersikap tepat menghadapi situasi apapun. Itu kecerdasan bertahan. Sehingga setiap kesulitan yang ia dapati, ia tidak akan mundur. Gitu.
dan cita-cita yang ia inginkan, dia tidak akan mundur. Itu kecerdasan bertahan. Itu namanya sabar itu. Yang menarik, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, Allah SWT selalu pergilirkan hambanya. Allah akan naik turunkan hidup mereka. Gitu. Dan Allah juga sudah berjanji, bukan berjanji, sudah menyampaikan, wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wasyiris sabirin. Sungguh akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, dikurangi hartanya, dirinya mereka. Dan ujian itu atau kesempitan itu berlapis-lapis. Sikap utamanya namanya terkadang orang diuji dengan urusan nyawa, itu turunannya menjadi kesehatan. Seperti Nabi Ayub. Terkadang orang diuji dengan harta, turunannya namanya kemiskinan, lapangan kerja yang sulit, gak cukup-cukup. Terkadang diuji lewat jumlah yang banyak, tetapi kebutuhan lebih banyak. Tidak harus bentuknya uang sedikit. Terkadang income banyak, tapi selalu ada kebutuhan lebih banyak lagi, sehingga ini kurang. Itu namanya ujian juga. Termasuk kalau diuji lewat buah-buahan, berarti masalah properti dan harta di luar dirinya. Allah akan uji itu, kesempitan itu kalau kita bagi jadi dua. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang nyamping. Naik itu adalah tingkatan kesempitannya, tingkatan kesulitannya. Kalau Anda perhatikan Rasulullah, pertama kali ya coba dicaci maki, terus naik, ya, naik. Terakhir puncaknya mau dibunuh. Ya, itu naik namanya. Kalau orang benar, Allah akan naikkan kelasnya. Karena al-jaza'u yang paling utama adalah yang paling besar ujiannya, kemudian fal amtal, kemudian yang sejenis, yang kemudian sejenis. Jadi ada dua kategori kesempitan atau ujiannya. Yang pertama adalah yang bersifatnya kualitasnya. Jadi semakin naik. Kalau dia memang hamba yang akan naikkan derajatnya, maka bisa jadi Allah akan terus naikkan kelas ujiannya. Jadi istilah kata kalau menggunakan bahasa gampangnya begini. Kalau sudah diuji kemudian lulus, jangan pernah bermimpi nggak ada ujian lagi. Nanti akan ada lagi. Demikianlah hamba-hamba Allah yang mulia. Kalau ujian itu adalah hukuman, mestinya para nabi tidak diuji oleh Allah. Dan kalau kelapangan itu merupakan kemuliaan, mestinya Nabi Sulaiman lebih mulia daripada Rasulullah. Paham ya? Nanti saya jelaskan di belakang gimana kesempitan itu di mana letaknya. Itu bentuk yang pertama ya. Bentuk yang kedua, ujiannya meluas. Jadi namanya meninggi dan meluas. Meluas itu awalnya dirinya, terus bisa istrinya, bisa anaknya, bisa umatnya. Paham ya? Terkadang orang sabar dengan dirinya, belum tentu sabar dengan istrinya. Kalau dia yang sulit, mungkin dia sanggup. Tapi kalau istrinya, dia langsung angkat tangan. Disitulah letak ujian. Istri tahan, belum tentu anaknya bisa tahan. Aku sanggup menderita, tapi jangan anakku. Disentuh anaknya, drop dia. Itu namanya melebar. Dan kalau antum perhatikan para nabi, pasti punya masalah melebar. Ada yang dikasih ujian anaknya, namanya Nabi Nuh. Ada yang diuji bapaknya, namanya Nabi Ibrahim. Ada yang diuji pamannya, namanya Rasulullah. Ada yang diuji istrinya, namanya Nabi Lut. Selalu melebar. Sampai nanti yang diuji itu umatnya. Ini lewat nih. Jadi ujian itu meninggi, melebar. Waktu tadi ujian dirinya. Nanti pindah ujian hartanya. Nanti pindah ujian nama baiknya. Dicaci maki, dijelek-jelekin, karakternya dihabisin, itu namanya nama baiknya. Makanya kan ada doa kita yang pada antara dua sujud itu, Rabbi firli warhamni wajiburni. Sebenarnya itu kan menutupi keburukan. Tapi bisa jadi Allah uji dengan itu semua. Habis difitnah. Rasul dikatakan tukang sihir, majnun, itu nama baiknya yang dianjurin. Tapi juga masalah ekonomi, embargo. Masalah diri, mau dibunuh.
terus melebar kemana-mana. Dari konteks ini, pertanyaannya, apakah ujian itu identik dengan kebaikan atau ujian bisa tidak identik dengan kebaikan? Setiap kesempitan selalu punya dua kemungkinan. Makanya kita semoga Allah kasih kemampuan kita membacanya. Setiap kesulitan selalu punya dua. Yang pertama, kesulitan yang datang dari kebaikan. Justru karena hamba ini baik, Allah terus kasih kesulitan. Meskipun nanti sebenarnya bisa diganti. Para nabi itu menghadapi kesulitan bukan karena dia maksiat, justru karena dia saking taatnya, kesulitannya terus dikasih. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, kesempitan, kesulitan yang datang karena kesalahan. Sebagian ahlul ma'asi Allah peringatkan dengan kesulitan. Bahkan sebagian orang saleh karena dia melakukan tindakan salah, maka Allah peringatkan dengan kesulitan. Gimana cerita ulama-ulama salaf, ketika dia naik kuda, kudinya tidak lancar, maka dia mengatakan, ada apa dengan aku? Oh, ternyata misalnya tadi tidak qiyamul lail. Oh, ternyata tadi agak terlambat sholatnya. Allah kasih langsung kesulitan. Semakin tajam mata hatinya, semakin cemerlang dia membaca tanda yang dikirim oleh Allah. Kayak mobil. Mobil itu semakin baru grace dari showroom, maka semua tanda kebaca. Sedikit aja ada masalah, langsung tampak. Tapi semakin jauh dan semakin jelek itu mobil, maka roda copot pun nggak ada tandanya. Nggak ada mobil copot rodanya, nggak apa-apa kan, orangnya jalan aja, rodanya copot padahal. Nah, pertama, kesulitan yang datang dari kebaikan. Contohnya para nabi. Kalau kesulitan datang dari kebaikan, maka semestinya yang diberikan kesulitan ini justru bersyukur kepada Allah. Makanya nanti ada namanya sabar atas kesempitan, terus naik kelas lagi namanya syukur atas kesempitan. Bukan lagi sabar, tapi justru bersyukur. Karena sabar tingkat tinggi itu ujungnya syukur. Sabar tingkat tinggi itu ujungnya syukur. Kenapa? Karena kesulitan yang Allah berikan dari kebaikan ini selalu ada 3 kemungkinan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu menaikkan darajat. Karena apa? Al-jaza ala qadri ta'ab. Balasan itu sesuai dengan rasa capeknya. Semakin tinggi capeknya, semakin sulit hidupnya, semakin besar pahalanya. Itulah maka ulil azmi itu hampir semuanya dakwanya sulit semua. Mestinya kalau ukuran keberhasilan itu jumlah pengikut, Nabi Sulaiman yang paling berhasil. Tapi ternyata Sulaiman bukanlah Sayyidul Anbiya, tapi Rasulullah SAW di tengah kesulitan yang luar biasa dan Rasul berhasil. Nabi Isa termasuk yang berusia cuma 12, malah ulul azm. Nabi Nuh 80 pasangan ulul azm. Mestinya kan Daud sama Sulaiman. Tapi ternyata ukurannya tidak itu. Ya. Yang kedua kemungkinannya adalah menambah kebajikan, tergantung tingkat kesulitan. Yang terakhir, menghapus dosa. Ini sudut cara pandang yang hanya dimiliki agama. Kesulitan justru disukai oleh pelaku. Dan hanya dengan cara ini, hidup itu bahagia 100%. Karena hidup itu tidak mungkin lapang terus, tidak mungkin sempit terus. Kalau orang bahagia ketika lapang, berarti separuh hidupnya tidak bahagia. Gitu. Sama dengan riset tentang pasangan kan. Kan hampir 54% pasangan itu tidak mendapatkan pasangan idealnya. 54% pasangan tidak mendapatkan pasangan yang dicita-citakan. Bisa jadi antum semua ini. Itu surveinya. Kalau orang baru bahagia ketika mendapatkan yang dicita-citakan, berarti kan separuh hidupnya tidak bahagia. Lepas kalau yang 54 tadi itu, mohon maaf semoga tidak ya, ini misalnya, berarti kan sepanjang hidupnya nggak bahagia. Dan itu betul ya, sedikit keluar dari tema. Saya ada jamaah itu orangnya tinggi sekali. Nah,
Dan Allah takdirkan dapat istrinya itu kurang tinggi. Kurang tingginya itu agak ekstrim, separuh dirinya. Jadi kan separuh, kayak adik kakak gitu. Dan sepanjang hidup itu mempersoalkan tinggi istrinya itu. Kenapa kok dia pendek? Terus sampailah ketemu teman saya, konselor keluarga, di usia sudah 40. Dia bilang kayak gini, pilihannya cuma satu. Kau terima ruang istrimu yang segini ini, dan kau akan bahagia, atau kau cerai. Karena kau tidak bisa hidup mempersoalkan istrimu terus begini. Akhirnya dia pilih, aku terima istriku, dan aku nggak akan lagi bercita-cita cari yang tinggi. Karena dia mencari yang tinggi terus. Sementara cari yang tinggi, sementara nggak bisa cerai. Ini kan unik tuh. Mungkin suka, tapi mempersoalkan kenapa nggak tinggi. Gitu kan ada yang kayak gitu bentuknya ya. Begitu dia menerima dan berhenti mencari yang tinggi, dia bahagia dengan pasangan. Simple hidup itu ternyata. Begitu diganti sikap, bahagia. Gitu. Rumah kontrakan menjadi sulit karena dibilang ya Allah ngontrak di Jakarta. Tapi kalau ada orang gini, apa bedanya rumah kredit sama rumah kontrak? Rumah kredit itu bayarnya ke bank, rumah kontrak bayarnya ke pemilik rumah, sama-sama bayar. Dan itu aku punya teman begitu, istrinya 2 atau 3, rumahnya masih kontrak. Ente berani banget punya rumah juga belum punya. Ustaz, apa bedanya punya rumah kredit sama rumah kontrak? Ya beda lah, sama-sama bayar. Ente bayar ke bank, saya bayar ke pemilik rumah, sama bayar. Gak ada bedanya. Dan enakan saya, kalau saya nggak cocok, saya tinggal pindah. Ini kan susah pindahnya. Nah, cara pandang terhadap sesuatu menjadi berbeda situasi batin. Ulangi lagi ya. Jadi kesempitan itu justru kalau datang dari kebaikan bahkan harus disyukuri karena hasilnya luar biasa. Tapi kalau kesempitan datang dari keburukan, sikapnya adalah taubat dan istighfar. Itu yang disebut oleh Allah di surat Al-A'raf mulai dari 96 sampai 100 gitu. Ketika mereka maksiat maka Allah kemudian azab mereka. Nah, bisa jadi azab. Nah, setiap kesulitan yang kita hadapi ini datang dari mana? Hakikatul amr nggak ada yang tahu. Kita ini kemudian kita misalnya ada kesulitan nih, misalnya nih ya, karir mentok, gaji nggak cukup, istri cerewet, anak sakit. Dan cara Allah menguji hambanya itu memang unik luar biasa, unik sekali. Dan Allah tahu tentang kemampuan kita, unik sekali. Ada orang udah duitnya dikit, anaknya banyak. Ini bayangin gimana hidupnya. Betul ya kira-kira. Dan itu rata-rata. Yang duitnya dikit, anaknya banyak. Dan yang kebalik, yang duitnya banyak, anaknya. Tapi itu kesulitannya justru karena duitmu banyak, anakmu dikit, anakmu manja pol. Satu orang itu kalau manja menghabiskan dunia dan isinya. Betul kok. Lawang makan aja harus 100.000 kalau anak manja. Kalau udah dapat nggak dimakan karena pingin yang lain. Dan Anda nggak bisa ngertak karena anaknya cuma 2. Digertak dia nangis kalau kehilangan. Nah kalau mereka nggak apa-apa, duit dikit anak banyak nggak apa gertak makan. Nggak mau nggak apa-apa. Aku sakit nggak apa-apa, masih 8. Tapi kalau bisa gertak bapak nggak bisa. Dan itu betul, secara psikologi begitu tahu adiknya banyak, ini menguat di anak-anak itu. Allah bimbing hamba-hamba yang memang bersama anak banyak, ini menguat langsung. Udahlah kan, adik belum makan. Aku nggak doyan makan aja kamu. Kata kakaknya yang pertama. Dia berlatih gitu. Dan itu nggak saya temukan di anak-anak sedikit. Nah, jadi milih mana? Anak banyak, duit sedikit. Duit banyak, anak sedikit. Ujiannya beda-beda tak? Yang satu ujiannya menghadapi manjanya anakmu itu dan sedikit-dikit sakit. Anak-anak yang sempit tadi itu Allah kasih kemudian di sudut yang lain. Dia kena hujan nggak flu, betul ya? Bahkan kalau ada hujan jadi kesempatan dapat duit. Ayo hujan terus deh, hujan dapat duit itu payung tak? Sementara anak ini kena hujan, flu, kena debu, flu, kurang dingin, gatelan. Jadi kami ulangi lagi, kalau ada kesulitan datang dari kesalahan, maka sikapnya itu sabar. Nah, kita tahu, kita nggak tahu. Yang bisa kita jelaskan adalah kita ini sikapnya udah baik apa belum.
Rumusnya satu. Jadi menyikapi kesulitan itu sebenarnya satu ujungnya. Kita terus memperbaiki diri. Gitu. Karena baik datang dari kebaikan atau keburukan, kesempitan itu ujungnya kita harus berbuat baik. Dan cara Allah menghentikan kita dari maksiat dengan semoga tidak terjadi, itu salah satunya lewat kesulitan. Dan cara Allah membuat kita juga lebih dekat dengan Allah, salah satunya lewat kesulitan. Dan di konteks ini umat Rasul sudah diberikan sifat oleh Rasulullah. Umatku itu tidak akan pernah ada apa-apa jika ditimpa kesulitan. Wallahi ma'aksha alaikumul faqr, kata Rasulullah, saya tidak takut kalian fakir. Jadi umat Rasul itu kalau fakir baik-baik. Nah, saya mau nanya, siapa di antara kalian ini yang level posisi di kantornya direktur? Coba angkat tangan yang direktur. Coba nggak ada. Yang GM angkat tangan. Loh kan, yang GM nggak ngaji, yang direktur nggak ngaji. Makanya enak mana? Jadi staff tapi ngaji, direktur nggak pernah ngaji. Kalau fakir itu pada baik-baik. Ada seorang istri, suaminya kawin lagi, setiap hari sholat, ya Allah balikin suamiku. Akhirnya tanya, kok nggak sholat lagi? Udah balik Ustaz, suamiku udah balik. Betul kan? Tapi walakin akhsha alaikum ayuftaha alaikumud dunya fatanafasu. Tapi saya takut dibukakan pada kalian dunia. Kalau lagi lapang justru malah repot. Orang umroh tuh, kalau umroh datang dari kesempitan itu khusyuk di sana, itu khusyuk banget, ya Allah, taubat. Tapi kalau umroh datang dari kelapangan, di sana mah vakansi, main-main. Itu nggak ibadah, udahlah katanya udah baik kita, nggak usah penuh. Lagi lapang gitu, nggak vakansi kemana-mana. Kayak mengulangi lagi, jadi intinya itu berbuat baik gitu. Kalau kita lihat tingkatannya, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar billah, sabar karena pertolongan Allah. Ini adalah aslinya hati ini belum sabar, tapi berusaha sabar sampai akhirnya sabar. Seperti hadis Rasulullah, wa may yatasabbar yusabbirullah. Yang dia berusaha barang siapa yang berusaha sabar maka Allah sabarkan. Misalnya nih ya Allah ini usaha ini bangkrut, ya Allah sabar ya Allah. Lama-lama biasa makan gak enak. Nah itu namanya sabar ya. Misalnya apalagi diuji masalah kesehatan, yang ini sakit, ya Allah duit pas-pasan sakit semua, ya Allah mau kesini nggak bisa, ya Allah kuat sabar. Lama-lama sabar, lama-lama bisa. Jadi manusia itu ditekan setekan-tekannya bakal mampu, dilonggar longgarnya juga tidak akan habis. Itulah manusia. Hati itu lebih luas daripada samudera. Ditekan saat tekan-tekannya, misalnya ya anak sakit, suami kabur, mertua ngusir, itu kalau tahan dia, nggak stroke. Sama tuh, dikasih ini. Kalau nggak syukur, habis semua. Jadi hati orang itu bisa seluas samudera. Mau dimasukin berapapun juga muat. Dikasih berapapun juga ditelan. Paham ya? Nah, yang pertama namanya as-sabru billah. Jadi aslinya tidak ada orang yang tidak bisa sabar. Kalau Allah kasih kesulitan itu Allah sudah tahu bahwa kita pasti bisa melewati. Dari mana bab ini? Dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi enggak ada istilah, aku enggak sabar. Sabarku udah habis, enggak habis. Yang habis itu kamu melemah dari sabar. Namanya ajiz. Makanya ada doa kan, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, terus wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajiz itu adalah ketidakmampuan melewati yang diberikan Allah. Karena kalau Allah sudah memberikan itu, Allah sudah tahu kita bisa melewati. Contoh, dikasih istri cerewet, itu Allah sudah tahu kau mampu melewati. Tapi kau nggak tahan, itu namanya ajiz, engkau melemah. Kalau dilewati, ya udah lewati aja, lewati, dinikmati. Lama-lama nikmat mah. Ada istri yang nggak pernah habis-habis kasih duit. Kasih sekarang besok udah habis, kasih sekarang besok habis. Itu bisa lewati, ya Allah, bisa lewati, ya Allah. Ketemu gak begini bentuknya, astagfirullah. Lama-lama kuat, lama-lama ya kuat, lama-lama ya sudah. Oh ini duitnya kurang, ya udahlah nggak apa-apa. Lama-lama kuat. Seperti Nabi Lot juga sabar atas istrinya. Kenapa sih nggak cerai aja? Bab yang lain sudah. Ya,
namanya as-sabru billah. Itu sabar level pertama. Yang kedua as-sabru lillah, sabar karena mencintai Allah. Ini sudah sabar yang sudah ada bauran syukurnya. Karena sudah ada rasa cinta, maka cubitan itu terasa lebih nikmat. Ada istilah cubitan sang kekasih menjadi nikmat. Sakitnya hilang nggak? Sakit ada, tapi sikapnya justru mencintai dicubit itu. Coba kalau dulu sebelum nikah, dicubit seneng nggak kira-kira? Ini Mas nih, ganteng banget, seneng. Cubit lagi dong. Cubitan sang kekasih itu terasa nikmat. Kesempitan yang datang dari Allah karena kau mencintai Allah, maka terasa nikmat. Nah, ini ngomongnya gampang. Karena ini adalah bauran antara sabar yang dasarnya mahabbah. Mahabbah kepada Allah ini udah bab besar. Karena itu tempatnya para wali. As-sabru lillah, sabar karena mencintai Allah. Jadi bagi orang seperti ini itu kesulitan itu justru nikmat baginya. Karena Allah sedang mencubitnya. Allah sedang memberikan sesuatu baginya. Dan memang sebagian hamba itu justru menikmati ibadah di tengah kesulitan. Kalau nggak sulit itu nggak bisa nangis. Ini ya contohnya. Semoga Anda bisa merasakannya. Suatu saat, semoga tidak terjadi ya, Allah kasih kesulitan apapun bentuknya ya. Bisa anak sakit. Akhirnya kau ini setiap malam sholat sampai nangis-nangis, ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah. Istri juga ikut sujud, nangis berdua setiap malam, nikmat ibadah. Ya. Akhirnya kesulitan selesai, anaknya sembuh, gaji naik, jabatan naik. Sholat malam nggak nangis lagi. Ya Allah, duit banyak. Orang yang nangis, nggak bisa banyak duit banyak. Ya Allah, tadi aku naik pangkat, nggak bisa nangis. Jadi kalau nikmat itu jarang buat orang nangis. Tapi kalau susah itu banyak orang buat. Mulailah sholat, mulai tidak nikmat. Tak mau nanya, milih yang mana tuh? Karena ini ada jamaah saya nanya ke saya gini, Ustadz, dulu sebelum saya itu dapat kerjaan yang sekarang mapan, ini sekarang kerja di bank, mapan sekali. Itu kalau sholat itu Ustadz, khusyuk sekali. Itu sekarang kerjaku mapan, itu nggak khusyuk. Ya udah kamu nggak usah kerja aja. Paham kira-kira? Jadi kesulitan bagi orang yang mencintai Tuhannya itu nikmat. Itu namanya as-sabru lillah. Sabar karena mencintai Allah. Nah yang terakhir, as-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah. Itu maknanya hasil dari sabar karena mencintai Allah itu as-sabru ma'allah. Sudah dia persis sesuai dengan perintah Allah. Sikapnya itu persis. Karena ujung sabar itu sikap yang tepat. Ujung sabar itu sikap yang as-sabru ma'allah itu ada sabar yang menghasilkan sikap yang tepat. Adzan suruh sholat, suruh nangis, suruh duduk, amar ma'ruf, suruh tahan ya nahan, dicaci maki nahan ya nahan. Gitu. Nggak boleh sakit aja, suruh maafin. Lapang dada ya lapang dada. Paham kira-kira? Jadi persis perintah Allah apa itu hatinya persis. Itu namanya as-sabru ma'allah. Karena dorongannya as-sabru lillah. Ulang lagi, jadi hasil dari sabar itu adalah sikap yang tepat. Nah, sikap yang tepat itu namanya as-sabru ma'allah subhanahu wa ta'ala. Gak tahu nih teorinya setinggi ini nih kita nyambung apa enggak. Nah, tapi insya Allah kalau kita di level pertama saja itu sudah bagus. Jadi tidak ada kesulitan atau kesempitan yang Allah berikan kepada kita kecuali Allah sudah tahu bahwa kita bisa melewati. Jadi kalau kita nggak bisa melewati itu namanya ajiz, lemah, harus diperkuat. Makanya perlu penguatan sampai nanti Allah kasih kekuatan. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Semua kita pasti pernah melewati kesulitan, apapun bentuk kesulitannya. Dan dari situ kita bisa belajar tentang namanya kesabaran. Dan kalau sudah habis kesulitan itu terasa nanti lapang dan kita bisa lebih sabar lagi. Makanya ada perintah ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Karena ujian itu naik dan melebar. Sabar yang kita pakai untuk istri belum tentu bisa kita pakai untuk anak karena sudah lebih rumit lagi. Sabarnya nambah. Sabar untuk istri dan anak belum tentu bisa dipakai ketika berhadapan dengan mertua karena sudah tambah masalah baru lagi.
Terus gitu. Kalau Anda ingin hidup tidak ada ujian, hiduplah di alam barzakh. Karena kita hidup di dunia, maka pasti ada ujian. Salah satu bentuknya namanya kesempitan. Dan kalau kita diberikan oleh ujian kesempitan, itu sikap kita tepat justru mendatangkan kebaikan yang tak terkira. Kebahagiaan di dunia karena kita pernah melewati kesulitan. Di akhirat apalagi. Jadi wabasyiris sabirin, berikan kabar baik bagi orang-orang yang sabar. Waktu sudah jam 1:05. Sepertinya tidak memungkinkan lagi. Ini sekilas masalah sabar, semoga memberikan inspirasi kepada kita. Tentu terlalu sedikit dari sebuah tema besar, tapi semoga ini sudah mencakup. Dan selebihnya Bapak Ibu semua bisa baca di beberapa buku Tazkiyatun Nafas. Dan semoga Allah SWT terus bimbing kita untuk punya sikap-sikap mulia, termasuk di dalamnya sifat sabar. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.